Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Di sini kita akan mencoba ruang virtual laboratorium guna praktikum golongan darah manusia. Di sini kita akan mempelajari terkait golongan darah manusia, dan pengantar dari golongan darah itu merupakan salah satu darah ya dari individu berdasarkan atau antigen warisan dari permukaan membran sel dengan darah merah, serta reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi sel darah merah. Nah, di sini kita akan mencoba ya memahami, serta di sini kita golongan darah manusia itu ada golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Landsteiner pada tahun 1930 berdasarkan ada dan tidak adanya antigen ya tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta adanya antibodi tipe A dan tipe B dalam plasma darahnya. Di sini kita bisa melihat unsur membran sel darah merah eritrosit dan unsur dalam plasma darah. Nah, di sini bisa lihat ya. Nah, di sini ada pengolahan darah sistem RH. Nah, sistem RH ini merupakan salah satu pengolahan dasar penggolongan yang berdasarkan ada dan tidaknya agglutinogen pada permukaan sel darah merah dan berperan aktif serta memiliki antigen RHD gitu disebut dengan RH+, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen yaitu RH-. Nah, ini juga bisa memiliki unsur membran darah sel merah. Nah, kita uji golongan darah. Nah, kita bisa melihat darah di sini. Kalau misalnya kita uji golongan darah gitu ya, darah A RH- ya, reaksi terhadap serum itu akan menghasilkan apa? Nah, di sini ada yang menggumpal, ada yang tidak menggumpal gitu ya, dan kita bisa melihat videonya. Kok bisa gitu darahnya? Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal warnanya sama. Jadi, sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian, seorang peneliti bernama Karl Landsteiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Nah, itu merupakan salah satu proses mekanisme ya golongan darah gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ya jenis serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Nah, kalau misalnya anti A-nya itu plus, anti B-nya min gitu ya. Kita bisa menentukan golongan darah dan bisa mendapatkan hasil dari mengetahui golongan darah kita. Nah, oke, baik. Kita akan mencoba transfusi darah. Di sini transfusi darah adalah proses mentransfer darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang atau biasa disebut dengan donor darah ya. Golongan darah O itu disebut dengan donor universal karena golongan darah O itu merupakan salah satu yang tidak memiliki antigen gitu ya untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien golongan darah asalkan volume transfusinya sedikit. Nah, golongan darah AB itu juga bisa disebut dengan resipien universal karena tidak memiliki agglutinin dalam plasma darahnya yang akan mengumpulkan darahnya sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Kita bisa melihat cuplikan lihat videonya gitu ya. Nah, ini bisa lihat ya
transfusi darah, golongan darah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menambahkan darah kita ketika bisa donor darah ke seseorang gitu. Nah, baik, kita akan uji coba praktikum ya terkait materi golongan darah pada manusia. Langkahnya yaitu mengklik praktikum dan menguji coba golongan darah manusia pada aplikasi virtual laboratorium ya. Kita klik praktikum. Nah, di sini kita akan mengetahui ya nih hal muasal yang ini ada cuplikan pasien. Kita skip aja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini pada praktikum kita kali ini yaitu golongan darah manusia. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan golongan darah pasien 1 dan 2, untuk menentukan golongan darah yang dapat didonorkan kepada pasien 1 dan 2. Nah, alat yang digunakan yaitu kaca objek, pipet tetes, tusuk gigi, dan yang lainnya. Bahan yang digunakan yaitu darah pasien 1 dan 2, donor yaitu 1 dan 2, serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan serum anti D. Cara kerjanya yaitu gampang dan mudah sekali, yaitu 1. Untuk menyiapkan 4 buah kaca preparat untuk darah pasien. Ambil sampel darah pasien 1 menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan masing-masing 1 tetes untuk setiap kaca preparatnya. Yang keempat yaitu teteskan serum yang berbeda pada keempat sampel darah tersebut. Aduklah dengan tusuk gigi dan amati yang terjadi gitu ya. Dan ulangi kegiatan ini sampai muncul perubahan golongan darah gitu. Nah, di sini kita akan mempersiapkan alatnya gitu ya. Kemudian kita mempersiapkan alatnya. Oke, kita siapkan. Nah, di sini kita siapkan bahan-bahannya. Nah, ada Nah, di sini kita siapkan juga darah dari pasien 1, 2, dan darah pendonor, dan kemudian kita cek pasien satunya. Nah, kita ambil kaca preparat dan berikan kepada dokter. Nah, ini kaca preparat ambil. Nah, siapkan 4 gitu ya untuk masing-masing darah yang akan kita uji coba. Kemudian kita gunakan pipet tetes untuk mengambil sampel darah pasien 1. Nah, kemudian berikan pipet tetes ini kepada dokter. Nah, untuk memberikan darah kepada preparatnya masing-masing. Kemudian kita siapkan juga serum anti A. Nah, berikan ke dokter gitu untuk preparat 1. Kemudian kita anti B. Nah, untuk preparat yang kedua yaitu selanjutnya yaitu anti AB. Nah, ke yang preparat yang ketiga, dan anti D untuk preparat yang keempat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter untuk mengaduk ya preparatnya. Nah, sampai benar-benar menyatu dengan darah. Kemudian ambil lagi yang berbeda ya tusuk giginya biar enggak tercemar gitu. Kemudian kita terus sampai benar-benar preparat ini benar-benar cair sama darah. Oke. Nah, kemudian kita cek. Nah, kita lihat apa golongan darah pasien 1. Nah, kita bisa lihat ya, dan kita lanjut ke pasien yang kedua. Nah, kita bisa lihat. Nah, ambil pipet tetes dan ambil darahnya deh ya. Kemudian ini dokter. Nah,
kemudian ambil A, B, AB dan D, kemudian ambil ini, kemudian ini juga, ini juga, ini juga. Nah, apa golongan darah pasien 2? Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, cak pendonor kita siapkan juga ya alatnya, bahan-bahannya. Kita ambil ini ya, kita kasih ke ini, kemudian kita siapkan ini gitu ya. Nah, ambil ini juga, kemudian ini. Nah, kemudian kita ambil tusuk gigi. Apa golongan darah penurut 1? Nah, kita juga sama ini siapkan preparatnya 4, kemudian pipet tetesnya kita celupkan ke darah dan berikan ke dokter. Oke. Aduk juga sama kayak tadi. Nah, apa golongan darah pendonor 2? Nah, lembar praktikum bahwasannya kita bisa lihat ya. Tentunya yaitu golongan darah apa yang dimiliki oleh pasien 1, golongan darah apa yang dimiliki pasien 2, dan golongan darah 1, 2, dan dapatkah pendonor 1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa menentukan apa golongan darah 1, 2, dan pendonor 1, 2 dan jelaskan. Nah, itu merupakan salah satu virtual laboratorium pada golongan darah pada manusia. Teman-teman bisa juga mencoba ya praktikum kali ini di rumah masing-masing untuk bisa mengetahui golongan darah teman-teman semua. Nah, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita akan ketemu nanti gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya reaksi pada setiap gambar yang tadi. Jika secara berurutan darah diberikan serum A, B, dan AB dan D menghasilkan reaksi seperti gambar di samping, maka golongan darah tersebut yaitu, kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman juga harus bisa memahami. Oke, ini bisa teman-teman jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.